Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang simpulan isi teks berita. Simpulan memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Kenapa dikatakan demikian? Karena namanya simpulan itu pasti ringkas atau poin-poinnya saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah menyimpulkan teks berita sebagai berikut. Nah, yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. Nah, jadi kita untuk menyimpulkan suatu teks berita, yang pasti kita harus membaca atau mendengarkan berita tersebut. Nah, kita membaca terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Tidak mungkin kita langsung menyimpulkan apa yang didengar atau yang sudah kita baca tadi, tidak mungkin. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mencatat unsur-unsur berita dengan cara unsur-unsur beritanya 5W plus 1H atau diakronimkan sebagai adik Simba. Nah, itu kita mencatat unsur-unsurnya ya, yang mana kita bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dari teks berita atau berita yang kita dengarkan tadi ya, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu bisa menjawab semua pertanyaan yang ada dari hasil yang kita baca atau hasil yang kita dengarkan tadi. Pasti ada jawabannya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang ketiga, yang saya katakan tadi, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Nah, jadi dari pertanyaan adik Simba atau 5W plus 1H tadi, itu kita bisa membuat simpulan-simpulan dari berita yang kita dengar atau berita yang kita baca tadi. Seperti itu ya. Ini saya rasa sangat mudah sekali dipahami materi ini. Kemudian kita lanjutkan ke tanggapan isi teks berita. Nah, ini untuk tanggapan. Tanggapan isi berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Berupa kritik, kritik itu maksudnya kecaman atau tanggapan, bisa juga ya, kritik. Mengecam atau tanggapan, atau kupasan yang kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi kita mengupas, kita menanggapi karya orang tersebut, baik itu baik maupun buruk terhadap suatu atau hasil hasil karya seseorang. Kalau namanya teks berita berarti itu tulisannya. Nah, kemudian ada saran yang membangun pastinya. Kalau sanggahan itu sama seperti tanggapan juga. Sanggahan itu seperti bantahan gitu ya, tidak setuju. Jadi ada saran sebenarnya di situ. Sanggahan itu ada saran ya, seperti itu ya, menyanggah, membantah, atau ada pendapat lain yang ingin disampaikan karena tidak setuju. Seperti itu. Kemudian dukungan ini yang pasti kita mendukung, kita setuju sekali dengan berita tadi, seperti itu ya. Dan komentar. Nah, komentar ini banyak, bisa baik maupun komentar buruk, seperti itu ya. Nah, untuk aspeknya yang dapat ditanggapi sebagai berikut. Nah, untuk aspek-aspek yang dapat ditanggapi sebagai berikut itu adalah isi.
isi atau unsur berita. Nah, unsur berita tadi ya yang bisa ditanggapi. Unsur-unsurnya tadi 5W plus 1H, jawaban-jawaban tadi atau adik Simba ya. Kemudian yang kedua, bahasa atau kalimat dalam pilihan kata dalam berita. Nah, untuk bahasa-bahasanya maupun kesalahannya atau kalimatnya kurang tepat seperti itu ya. Nah, untuk tanggapan isi teks berita saya rasa cukup mudah dipahami. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Yang terakhir ya, penyampaian isi teks berita. Nah, cara penyampaiannya sebagai berikut. Yang pertama, memahami unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur lagi nih, unsur-unsurnya tadi adik Simba, pertanyaan atau 5W plus 1H. Jadi kita harus memahami semua jawaban-jawaban tadi. Memahami jawaban-jawaban yang akan dijadikan kesimpulan tadi ya. Nah, dari unsur-unsur tadi kan kita lihat ke yang pertama tadi itu dari unsur ke simpulan. Nah, jadi kita harus memahami unsur-unsurnya serta simpulannya. Seperti itu. Kemudian setelah kita sudah pandai dalam menyimpulkan atau mendapat hasil informasi dalam berita tersebut, kemudian kita menyampaikannya berdasarkan yang kedua ini, berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi kita menggunakan bahasa kita sendiri tentunya untuk menyampaikan isi teks berita yang sudah kita peroleh tadi. Seperti itu. Ini untuk melatih kalian ya sebenarnya. Melatih kalian mendengar, melatih kalian membaca, menyimak. Kemudian yang terakhir adalah berbicara. Ini melatih kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.